Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalina Usarahimi dengan nomor PP 2213012. Saya merupakan mahasiswi program studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan Politeknik Ati Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alat perpindahan panas PHE atau Plate Heat Exchanger dan Coil yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Hal-hal yang akan saya bahas antara lain, yang pertama, apa itu alat PHE dan coil? Yang kedua, apa saja komponen-komponen yang ada pada alat PHE dan coil? Yang ketiga, fluida apa saja yang dapat mengalir pada kedua alat tersebut? Yang keempat, penggunaan alatnya ini ditujukan untuk apa? Kapan kita dapat menggunakan alat PHE maupun kapan kita dapat menggunakan alat coil? Yang kelima, alat PHE dan coil dapat diterapkan pada dunia industri apa saja. Yang keenam, kelebihan maupun kekurangan alat PHE dan coil. Dan yang terakhir, kita akan menonton video mengenai alat PHE dan coil. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai alat Plate Heat Exchanger. Alat Plate Heat Exchanger merupakan sebuah alat pertukaran panas yang menggunakan plat datar logam. Plat datar logam ini dipasang secara terhubung sehingga fluida berbeda mengalir secara bergantian, di mana plat dilengkapi dengan gasket penyegel yang menutup saluran fluida sehingga mengarahkan aliran fluida secara bergantian ke saluran masing-masing. Alat plate heat exchanger ini mentransfer panas tanpa mencampur fluida sehingga digunakan pada jenis-jenis fluida yang kompatibel maupun tidak reaktif. Contohnya itu pada fluida air, minyak, gas, uap, refrigeran, maupun fluida lainnya. Dalam menentukan jumlah dan ukuran plat, itu dipengaruhi berdasarkan yang pertama, laju aliran, yang kedua, sifat fisik aliran, yang ketiga, penurunan tekanan, yang keempat, perbedaan suhu fluida. Selanjutnya, dalam menentukan bahan plat dan gasket juga dipengaruhi berdasarkan sifat kimia serta karakteristik korosi yang dimiliki fluida. Lalu, dalam menahan perbedaan tekanan antar media oleh desain struktural yang berbeda, akan mempengaruhi hasil peningkatan derajat turbulensi dan membentuk banyak titik penghubung yang cukup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen plate heat exchanger. Yang pertama, itu ada komponen extra temperature control interface. Pada komponen ini, kita dapat mengatur temperatur yang kita inginkan. Yang kedua, itu plate. Pada plate ini terdapat head plate, tailpiece, maupun corner holes. Di corner holes ini terjadi flow channels di mana fluida panas masuk dan fluida dinginnya keluar. Fluida panas maupun fluida dingin dapat diisi oleh air ataupun udara. Dan pada front cover plate maupun back cover plate terdapat connection bolts di mana gunanya untuk menjaga plate tetap aman. Setelah itu, sebenarnya di atasnya itu terdapat bak penyangga dan di bawahnya terdapat kaki frame. Selanjutnya, fluida yang dapat digunakan pada alat plate heat exchanger antara lain yang pertama, fluida air dan air panas. PHE dapat digunakan untuk menghangatkan air aliran utama dengan air panas yang berfungsi sebagai sumber panas. Yang kedua, fluida air dan air pendingin. Dalam aplikasi refrigerasi, PHE dapat digunakan untuk mentransfer panas antara aliran udara dan refrigeran sebagai pendingin. Yang ketiga ada fluida air dan air limbah pendingin. PHE sering digunakan untuk mendinginkan air limbah industri yang menggunakan air mengalir sebagai pendingin. Yang keempat ada fluida proses. PHE digunakan dalam aplikasi industri untuk mentransfer panas antara fluida proses berbasis air, minyak, ataupun glikol yang terkait dengan pendinginan maupun pemanasan selama proses produksi. Yang terakhir ada fluida refrigeran. Dalam sistem pendingin dan AC, PHE digunakan untuk mentransfer panas antara refrigeran yang berbeda seperti pada unit kondensor maupun evaporator. Selanjutnya, di mana sih penerapan alat plate heat exchanger ini? Yang pertama, penerapannya itu di industri kimia. pH ini digunakan untuk pendinginan, pemanasan reaktor kimia, pemisahan, maupun pengolahan fluida kimia. Yang kedua itu di industri kimia petrol.
untuk berbagai aplikasi termal untuk memurnikan, mencampurkan, dan memisahkan bahan kimia. Yang ketiga, di industri energi, untuk membangkit listrik, membangkit panas untuk, di mana mentransfer panas dalam sistem pemanas dan pendinginnya. Yang keempat, industri minyak dan gas, untuk pertukaran panas dalam proses pemisahan, pemurnian, dan pengolahan minyak serta gas alam. Yang kelima, di industri farmasi, digunakan dalam memproduksi obat-obatan dan produk farmasi untuk pemanasan, pendinginan, sterilisasi, dan proses yang memerlukan pengendalian suhu. Yang keenam, di industri makanan dan minuman, digunakan untuk pendinginan, pemanasan, pasteurisasi seperti pada proses pembuatan susu, minuman berkarbonasi, jus, dan produk makanan lainnya. Yang ketujuh, di industri kertas dan selulosa, digunakan dalam proses pembuatan kertas dan pulp untuk mengatur suhu dan memproses cairan kimia. Yang kedelapan, di industri otomotif, digunakan dalam sistem pendinginan kendaraan bermotor untuk mentransfer panas antara cairan pendingin mesin dan udara melalui radiator. Yang kesembilan, di industri metalurgi, untuk pendinginan dan pemanasan proses pengolahan logam. Yang terakhir itu ada di industri lingkungan, yang digunakan dalam pengolahan air limbah maupun desalinasi air laut. Yang terakhir kita akan membahas mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan plate heat exchanger ini. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu ada 4. Kalau untuk kelebihannya yang pertama, plate heat exchanger itu tahan terhadap tekanan tinggi. Lalu plate heat exchanger efisiensi pertukaran panasnya itu tinggi. Setelah itu, plate heat exchanger juga mampu menyesuaikan kebutuhan spesifik yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, mudah dibersihkan maupun dipelihara. Tapi plate heat exchanger ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biayanya itu tinggi. Karena kita menggunakan plat yang bermaterial logam, itu membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, rentan tersumbat. Karena terdapat corner holes tadi, tempat mengalirnya aliran fluida. Jadi, tidak semua fluida dapat masuk ke alat plate heat exchanger, terutama pada fluida yang terlalu kental. Terus yang ketiga, kerusakan plat. Apabila salah satu plat rusak, maka harus kita ganti dan pembongkarannya itu susah. Dan yang terakhir, pembentukan poli. Sebelum menutup pembahasan mengenai plate heat exchanger, saya akan menampilkan animasi bagaimana cara kerja aliran fluida yang terdapat pada alat plate heat exchanger. Baik, di sini terdapat plate yang bermaterial logam, di mana plate ini disusun antara front cover plate maupun back cover plate, dan terdapat connection bolts untuk mempererat dan menjaga agar plate-nya aman. Jumlah plate yang kita gunakan berdasarkan senyawa yang kita butuhkan. Selanjutnya, aliran fluida masuk, di mana aliran fluida biru itu ditandakan aliran fluida dingin dan yang merah adalah aliran fluida panas, melewati corner holes yang terdapat pada setiap plate. Apabila plate-nya dijarang-jarangkan, akan terlihat seperti ini perpindahan panasnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas alat kedua, yaitu alat coil. Alat coil ini merupakan jenis penukar panas yang digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan udara dengan sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning.
dalam mengatur suhu ruangan sehingga koil mampu mentransfer panas yang beredar karena terdiri dari serangkaian pipa dengan permukaan luas yang terletak di dalam unit pemanas maupun pendingin. Alat koil ini dapat digunakan untuk sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Pemanas koil memanaskan udara yang mengalir sehingga panas terserap dari pipa koil yang menghangatkan udara sebelum didistribusikan ke ruangan. Biasanya pemanas koil itu terhubung ke sumber panas seperti sistem pemanas sentral, boiler, maupun pemanas listrik. Selanjutnya, fungsi koil sebagai pendingin. Pendingin koil menghilangkan panas yang mengalir sehingga mendinginkan udara sebelum didistribusikan ke ruangan. Biasanya, pendingin koil terhubung ke sistem pendingin udara seperti AC sentral maupun chiller. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada koil. Yang pertama, ada pipa koil. Pipa koil merupakan komponen utama yang terdiri dari serangkaian pipa yang melingkari atau melintang di sekitar area pertukaran panas. Pipa ini merupakan media untuk transfer panas antara fluida pemanas atau pendingin dengan udara. Koil atau kumparan dililitkan pada pressurized tank di mana dimasukkan air panas dari solar collector yang keluar menjadi air dingin. Terjadi hal tersebut karena terdapat air dingin yang dimasukkan ke dalam tangki dan keluar air panas. Selain yang terlihat di gambar, terdapat juga komponen koil antara lain. Yang pertama itu ada sirip. Sirip atau flange ini terletak di sekitar pipa koil. Jadi tujuan sirip ini tuh untuk memperluas area permukaan kontak antara pipa koil dan udara. Yang kedua ada frame atau housing. Strukturnya itu untuk menahan dan melindungi pipa koil dan sirip. Ini berfungsi sebagai penyalur aliran udara melalui koil. Selanjutnya pada koil ini terdapat blower atau fan yang menghasilkan aliran udara melalui pemanas atau pendingin sehingga menghisap udara dari lingkungan, mendorongnya melalui pipa koil dan sirip yang kemudian mengalirkan ke ruangan. Selanjutnya itu ada motor. Motor ini merupakan komponen untuk menggerakkan blower atau fan. Selanjutnya ada control unit. Control unit merupakan komponen elektronik yang mengatur suhu dan fungsi operasional. Dan yang terakhir ada ducting. Ducting adalah saluran atau kanal yang mengarahkan aliran udara dari pemanas ke pendingin koil. Lalu, fluida apa saja sih yang dapat digunakan pada alat koil? Yang pertama itu ada fluida kimia. Untuk memproses, memanaskan, dan mendinginkan berbagai jenis fluida kimia dalam berbagai reaksi dan proses. Yang kedua ada fluida air. Sering digunakan itu untuk mengatur suhu udara dengan mengalirkan udara panas atau dingin melalui koil. Yang ketiga, fluida pendingin. Untuk mendinginkan fluida seperti air ataupun glikol yang digunakan dalam proses industri, sistem pendingin kendaraan, dan aplikasi lainnya. Yang keempat, fluida panas. Untuk memanaskan fluida seperti uap, minyak panas, atau udara panas untuk tujuan pemanasan. Dan yang terakhir, fluida refrigeran. Sebagai kondensor dalam mentransfer panas antara udara atau air dengan fluida refrigeran. Penggunaan alat koil antara lain untuk proses pemanasan. Digunakan untuk memanaskan reaktor kimia atau tangki reaksi yang memerlukan suhu tinggi yang dikontrol dengan ketat. Yang kedua, untuk pemanasan pendingin, yang digunakan untuk mengubah menjadi gas atau uap yang kemudian dipadatkan kembali menjadi cairan. Yang ketiga, pemanasan bahan baku. Digunakan untuk memanaskan bahan baku sebelum dimasukkan ke dalam reaktor, sehingga reaksi kimia dapat berlangsung lebih efisien. Yang keempat, pemanasan dalam penukar panas. Digunakan sebagai bagian dari proses pemanasan fluida yang terlibat dalam reaksi kimia. Dan yang terakhir, sebagai pemulihan panas. Untuk memulihkan panas dari proses kimia sehingga membantu menghemat energi dan mengurangi limbah panas. Penerapan alat koil ini dapat diterapkan pada beberapa industri. Yang pertama pada industri HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning untuk mengatur suhu udara pada bangunan komersial dan perumahan yang melibatkan koil pemanas dan koil pendingin. Yang kedua, untuk industri HVACR, Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration
digunakan dalam kondensor dan evaporator untuk mentransfer panas antara fluida pendingin dan udara atau air. Yang ketiga, di industri proses. Untuk pemanasan, pendinginan, dan pemrosesan berbagai fluida. Yang keempat, di industri pemanas sentral. Untuk memanaskan fluida termal yang mengalir melalui sistem perpipaan dalam menghangatkan air pada bangunan. Yang kelima, industri pabrik besi dan baja. Digunakan dalam proses pembuatan baja, termasuk pemanasan dan penggulung hot rolling. Yang keenam, industri elektronik. Digunakan dalam transformator daya, induktor, dan filter RL dalam peralatan elektronik yang melibatkan penghilangan gangguan elektromagnetik. Dan yang terakhir, di industri listrik. Digunakan dalam generator untuk mengubah tegangan dan arus listrik serta dalam peralatan pembangkit listrik. Setelah mempelajari alat penukar panas koil, kita mengetahui bahwa alat penukar panas koil sering diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita, terutama pada bangunan yang kita huni. Yaitu pertama ada alat AC untuk mendinginkan ruangan atau alat pemanas ruangan. Jadi, karena itu kita harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada alat koil yang kita gunakan tersebut. Yang pertama untuk kelebihannya, alat koil itu fleksibel. Yang kedua, kontrol suhunya akurat karena sekarang saja sudah canggih bahkan bisa diatur menggunakan alat elektronik kita. Yang ketiga, pemasangannya itu mudah sehingga memang banyak diterapkan pada kehidupan kita. Untuk kekurangannya, yang pertama, kapasitasnya itu terbatas. Yang kedua, perlu pemeliharaan rutin. Itulah mengapa terdapat kekurangan juga terhadap pemakaian AC dan pemanas ruangan. Dan yang terakhir, kita harus mempertimbangkan kebutuhan ruangan. Apabila ruangan terlalu besar, kita maka membutuhkan alat pemanas maupun pendingin yang lebih banyak dibandingkan ruangan yang lebih kecil. Di video ini ditunjukkan bagaimana cara pembuatan coil, di mana coil itu dimolding dan dilakukan pengecekan bagian dalam maupun luarnya secara hati-hati. Setelah itu dilakukan uji coba, di mana berdasarkan video ini terbukti bahwa coilnya berfungsi dengan baik. Dan ini merupakan hasil produk mereka yang diperjualbelikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.